tercinta, saya mahasiswa UT Bandung. Saya kali ini mau mempraktekkan simulasi mengenai PKR, yaitu dengan metode 221 antara kelas 4 dan kelas 5. Yuk, mari kita. Halo, selamat pagi semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua? Kaget ya? Sekarang situasinya baru, karena di sini ada anak kelas, betul, anak kelas 4 sama anak kelas 5. Kebetulan karena Bu Ika-nya, wali kelas 4 sedang tidak ada, jadi kita gabung kelasnya. Kelas 4 dan kelas 5 digabung bersama ya untuk pembelajaran pada hari ini. Iya. Coba Ibu mau tanya, siapa di sini? Lihat teman-teman di pinggirnya, ada yang tidak masuk tidak? Coba untuk kelas 4 ada yang tidak masuk? Untuk kelas 5? Oke. Ada? Oke. Siapa? Kalau kelas 5? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mulai kita berdoa. Untuk hari ini yang pimpin doanya adalah kelas 5. Kalian boleh sekarang dipimpin, coba. Silakan. Oke, terima kasih kalian. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu karena sekarang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kita menyanyikan lagunya Garuda Pancasila. Oke, untuk yang mimpin menyanyinya boleh dari anak kelas 4. Boleh nih Rizal maju ke depan. Kalau enggak berdiri di sana, pimpin bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Oke, selain itu, oke, kalau anak kelas 5, minggu kemarin Ibu ngejelasin tentang apa sih PKN-nya? Oke, betul. Pada hari ini untuk kelas 4 kita akan mempelajari mengenai struktur organisasi pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk kelas 5 kita akan mempelajari mengenai NKRI. Contohnya, kepanjangannya, sedikit yang kalian ketahui tentang NKRI itu apa? Coba sekarang Ibu minta, ada yang tahu nggak sih untuk anak kelas 4 dulu nih? Ada yang tahu nggak sih struktur pemerintahan desa? Pemerintahan desa itu apa sih? Oke, ada yang tahu? Betul, kepala desa. Siapa lagi? Betul. Sekarang Ibu minta anak kelas 4 untuk mengetahui dan habis itu ditulis secara berkelompok. Yang pertama dilakukan adalah coba KM-nya siapa? Oke. Sekarang Ibu minta untuk mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Boleh 5 boleh. Lalu tuliskan mengenai struktur organisasi pemerintahan desa. Oke? Oke, silahkan dilakukan. Kalau untuk anak kelas 5 mengenai NKRI, coba Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya Resya, apa sih NKRI? Tahu nggak sih singkatannya dari apa? Betul. Ada lagi selain Resya, NKRI itu apa sih intinya? Iya. Coba Hikmawan. Betul. Oke, anak-anak sekalian, Ibu mau ngejelasin ya mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun kalian digabung bersama dan materinya hampir mirip, tapi tujuan pembelajarannya beda, sasarannya beda. Contoh di kelas 4 kita akan mempelajari mengenai struktur pemerintahan daerah. Kita tujuannya pembelajaran pada hari ini tuh kalian mampu untuk mengetahui pertama, kedua menyebutkan, sekaligus mengetahui fungsi-fungsi dari struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk anak kelas 5, tadi belajar apa coba? Kita mau mempelajari mengenai NK, betul, NKRI. Berarti kalian harus mengetahui
mengetahui NKRI itu apa sih, fungsinya apa sih, dan seperti apa kita memaknai NKRI itu sendiri. Seperti itu dalam pencapaian tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang Ibu mau untuk anak kelas 4. Boleh. Dede boleh maju ke depan. Tolong, ini ada latihan soal mengenai pembelajaran. Kalian bagikan. Ini semuanya dibagikan, tapi dituliskan secara berkelompok. Ya, boleh dibagikan. Dan kalau untuk kelas 5, Ibu meminta kalian mengerjakan membuat esai apa sih itu NKRI menurut pendapat kalian. Ibu pengen kalian sekarang berkelompok secara 4 kelompok, boleh 4 orang, boleh. Setelah itu ya boleh 4 orang, yang satu 5 orang. Oke. Nah, setelah itu kalian bikin posternya mengenai NKRI. Oke? Setelah esai lalu bikin posternya. Tidak perlu bagus, yang penting sesuai dengan apa yang kalian bikin. Coba sekarang kalian lakukan dulu. Oke anak-anak, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih prinsip-prinsip dari NKRI? Yang pertama, bisa menjadi satu kesatuan. Jadi prinsip NKRI itu walaupun berbeda tetapi tetap menjadi satu kesatuan. Kedua, yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak sih artinya? Betul. Gimana sih maksudnya Bhinneka Tunggal Ika itu? Kita itu berbeda-beda, beda suku, beda budaya, beda daerah, kepulauan, agama, tetapi tetap satu. Itu Indonesia. Prinsip yang terakhir dari NKRI ada yang tahu nggak? Enggak? Oke, kita kasih tahu ya. Prinsip yang terakhir dari NKRI adalah demokratis. Demokrasi itu atau demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dianggap di mana hak-hak warga negara itu dilakukan secara demokrasi yang bisa diungkapkan, bisa dipenuhi untuk semua orang secara terbuka. Seperti itu anak-anak, semua orang punya hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, seperti itu. Betul Valen. Oke, untuk anak kelas 5, setelah Ibu kasih waktu tadi, dan sekarang Ibu lihat ya, ini untuk kelompok 2 dulu nih. Ini bagus nih esainya. Coba Ibu mau tahu kata kelompok 2, ini untuk kelompok 1, 3, dan 4-nya. Ibu mau tahu nih, kata kelompok 1, dia bilang mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Coba di antara 3 kelompok ini ada yang tahu nggak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ayo. Oke. Boleh Naura, apa? Betul. Kalau menurut kalian, contoh konkretnya Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Bisa. Apa lagi coba? Bener. Selain itu, untuk sehari-hari sebagai kita pelajar, memaknainya mengenai kita cinta tanah air, bisa apa saja? Betul. Terus ada lagi Valen mungkin? Ya, betul Valen. Intinya kita sebagai pelajar bisa memaknainya dengan belajar yang tekun, yang baik, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik untuk kemajuan bangsa. Seperti itu. Cinta tanah air, mengikuti upacara dengan benar, saling menghargai perbedaan walaupun sama, berbeda agama, suku, dan bahasa. Di sini ada yang selain orang Jawa Barat, orang mana? Oh, orang Makassar. Jauh ya? Iya, walaupun jauh, walaupun berbeda, kita tetap satu. Betul. Coba Ibu mau lihat posternya. Bagus sekali itu, betul. Tentang apa itu? Bisa. Selain itu ada lagi? Boleh.
Boleh Desi maju. Oke. Jadi bisa kita lihat ya, negara kita tercinta ini harus kita cintai dengan porsi kita, dan kita bisa melakukannya dan memaknainya dengan kegiatan kita sehari-hari. Menjadi pribadi yang lebih baik, kita cinta tanah air, menyongsong Bhinneka Tunggal Ika, dimulai dari diri sendiri. Kita sebagai pelajar bisa membuktikan kita menjadi bibit unggul untuk kemajuan bangsa, seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau kembali ke kelas 4 nih. Gimana? Iya, betul. Kalau mengisi bisa itu bisa. Jadi kepala desa itu bisa dibantu sama apa aja? Coba ada yang tahu nggak? Betul, bisa dibantu sama sekretaris desa, kasih di dalamnya. Setelah itu di bawahnya ada apa sih? Betul. Selain itu karang taruna. Betul. Bedanya apa sih? Kan di sini ada desa, ada kelurahan. Iya, betul. Bedanya kalau desa itu masih dipilih oleh atau orang-orang yang ada di desa, sedangkan kelurahan dipilih oleh betul seperti itu. Oke anak-anak, sekarang Ibu kalian fokus ke Ibu dulu. Kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuk dua, wow, tepuk tiga, cool. Oke, bisa ikutin ya kelas 4 sama kelas 5. Gimana? Tepuk satu, tepuk dua, wow, tepuk tiga, cool. Oke, 1, 2, 3, tepuk dua, betul, tepuk tiga, cool. Tepuk 1, 2, 3, wow, cool. Sekali lagi yang cepet ya. 1, 2, 3, tepuk tiga, cool. Tepuk satu, tepuk, betul, tepuk 1, 2, 3, wow, cool. Oke, pintar anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran ya anak-anak untuk mata pelajaran PKN. Betul. Jadi dalam diskusi kali ini untuk anak kelas 4, kalian sudah mengetahui ya struktur-struktur organisasi dalam sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, Ibu setelah melakukan diskusi dan juga melihat hasil kinerja kalian, kelihatan kalian itu sudah bagus ya. Tetap lanjutkan belajarnya. Ibu mau memberikan homework. Ada yang tahu homework? Oke, PR. Ibu pengen kalian membuat fungsi dari struktur. Contoh, kepala desa tugasnya itu apa sih? Seperti itu. Ada kepala desa, ada bendahara. Ada apa lagi? Karang taruna itu apa sih fungsinya? Oke? Untuk anak kelas 5, Ibu minta kalian membuat poster singkat yang menggambarkan cinta tanah air dan cinta NKRI. Oke? Minggu depan kita bahas. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap memberikan yang terbaik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelumnya Ibu minta maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf dan kita ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Tepuk tangan semuanya.